revisi undang-undang ini justru yang paling tepat. Karena apa? Undang-undang yang lama itu bertabrakan dengan HAM. Dan undang-undang yang lama itu... Undang-undang yang lama bertabrakan dengan HAM? Menarik nih, yang mana? Banyak sekali. Perlu yang saya sampaikan di sini satu, bahwa kita ini lupa bahwa di Indonesia untuk memberantas korupsi bukan hanya KPK, termasuk Polri dan Jaksa. Dan kita kalau mau lihat hasil yang diselamatkan oleh Polri dan Jaksa dibandingkan KPK masih jauh lebih besar kedua instansi tersebut. Jadi percuma kita bicara hanya KPK dan KPK. Kedua, saya memberi... Itu percuma KPK. Apa karena seperti itu? Karena setelah revisi undang-undangnya? Oh tidak, revisi undang-undang ini justru yang paling tepat. Karena apa? Undang-undang yang lama itu bertabrakan dengan HAM. Dan undang-undang yang lama itu... Undang-undang yang lama bertabrakan dengan HAM? Menarik nih, yang mana? Banyak sekali. Contoh sekarang ya. Contoh. Dalam Undang-Undang 30 tahun 1999 ya kalau nggak salah. Itu kan terang-terangan sudah mengatakan bahwa hukum acaranya itu tunduk kepada hukum acara pidana. Tapi pada faktanya tidak dilakukan. Ya. Melanggar KUHAP berarti? Oh jelas. Dan lagi mereka mengatakan mereka itu lex spesialis, mengesampingkan KUHAP. Saya berhadapan dengan KPK bukan sekali, saya sering berhadapan dengan KPK. Itu sudah terlalu arogan. Saya bisa sebutkan satu-satu kan, yang saya sudah catat di sini. Apalagi seperti KPK itu lembaga independen, lembaga yang tak tersentuh oleh siapapun yang mereka menafsirkan. Jadi dalam hal ini bahkan pimpinannya seperti deputi penindakannya pun tidak bisa memerintah penyidik. Karena penyidik itu berpendapat bahwa saya ini independen, Anda tidak punya wewenang untuk memerintah saya. Dan itu sering dilakukan dan saya berhadapan sama mereka itu bukan satu kali. Itu fakta. Kedua, misalkan contoh, tidak adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas independen itu hanya di belakang-belakang itu baru nongol. Dan lagi yang sekarang yang apa yang dilakukan Dewan Pengawas? Apakah dalam hal ini bisa menindak para penyidik atau penuntut umum? Tidak bisa. Saya lakukan, saya rasakan sendiri dan saya berhadapan sama mereka sendiri. Kemudian dalam hal ini melakukan penyadapan. Akhirnya yang jadi like and dislike kan. Saya nggak suka Anda, gua sadap lu. Kemudian dijadikan suatu kasus. Kalau sekarang harus minta izin daripada Dewan Pengawas. Ingat, Dewan Pengawas itu bukan dilantik oleh presiden, tapi dipilih oleh sistem sama dengan komisioner, juga dipilih oleh namanya panitia. Itu sama. Kenapa harus alergi dengan Dewan Pengawas yang sekarang yang ada? Meskipun Dewan Pengawas ini tidak melakukan publikasi. Ya, contohnya lagi, undang-undang yang lama, setiap kali penindakan, penyidik itu sengaja mengundang ratusan media, expose. Kemudian membawa anggota-anggota yang tanpa surat perintah. Ya, kalau media itu kewajiban untuk transparansi. Ya, tapi dalam hal ini kalau saya sengaja mengundang media, kenapa nggak ada media mau datang? Karena saya kan orang kecil kan. Polisi kan tidak pernah mengundang media untuk hebohkan, mengekspos. Polisi melakukan konferensi pers juga. Ya, konferensi setelah dilakukan, bukan waktu misalkan melakukan penggeledahan sudah ngadu. Kemudian sekarang petugas KPK menggeledah pasti membawa alat-alat koper. Nanti diekspos sama media katanya apa? Telah membawa 6 koper. Padahal koper mereka yang bawa masuk. Bukan bawa barang dari dalam untuk masuk keluar. Bisa jadi itu ada yang kosong gitu maksudnya? Bukan kosong, kita tahu dalam isinya apa. Kan saya pernah berhadapan sama mereka. Kalau isinya ya komputer lah, alat-alat lah, begitu aja. Kebutuhan mereka untuk melakukan penggeledahan. Iya, betul. Dalam hal ini, kemudian yang sekarang dengan Undang-Undang 19 tahun 2019, sudah sangat jelas membatasi wewenang mereka. Jadi seperti contoh, sekarang kan, bahkan sekarang pimpinan KPK yang sekarang mengatakan bahwa tersangka tidak perlu dipamerkan atau dipermalukan di depan umum. Karena apa? Kita kan asas praduga tak bersalah. Bagaimana bila dia ini dinyatakan bebas? Kemaluannya dia di depan masyarakat, kemaluan keluarga yang diderita, siapa yang bisa ganti? Nggak ada yang bisa ganti. Maluan maksudnya. Rasa malu ya. Rasa malu kan? Artinya beda soalnya. Ya, maaf. Kan gitu. Oke. Ya, sorry. Oke, terakhir silakan. Baik. Jadi dalam hal ini Pak, menurut saya Pak ya,
Yang perlu untuk meningkatkan pemberantasan korupsi itu perlu apa? Komitmen politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. Kan harus komitmen daripada pemerintah. Kedua, integrasi antara aparat penegak hukum yang jelas dan transparan. Kan antara penegak hukum itu kan saling rebut-rebutan. Sampai hari ini juga masih terkesan saling rebut-rebutan. Ketiga, dalam hal ini sistem peradilan yang bersih, transparan, dan jujur. Oke, dipersingkat ya. Ya, jangan dalam hal ini banyak sekali hakim yang dapat intimidasi, tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Oke. Sehingga mereka sudah tidak jujur, sudah tidak adil melakukan putusan. Ketiga, Ya, kita makanya ini adalah Indonesia ini Eropa kontinental, semuanya Pak, harus hukum bersih. positif, Pak. Kita bukan Anglo-Saxon. Tetapi banyak sekali, Pak, pendapat daripada hakim maupun daripada penegak hukum maupun penuntut umum menafsirkan dengan sesuka dia sendiri. Bahkan dia bilang, ini sudah pernah diputus 2 kali, 3 kali, sehingga harus putusannya sama dengan yang kedua itu. Kita ini bukan Amerika, kita bukan Anglo-Saxon. Kita adalah sistem hukum positif. Yang tidak tertera dalam pada undang-undang itu harus kita kesampingkan. Nah itu kita harus dengan jiwa besar. Baru kita bisa lakukan satu pembaruan, pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya. baik. Bung Ferdinand, silakan. Ya, terima kasih Bang Eman. Penting sekali bangsa ini memang bersih dari korupsi, perilaku koruptif. Banyak hal yang harus kita perbaiki bersama, termasuk dari kultur masyarakat kita. Yang kedua juga pemahaman para pejabat kita masih banyak yang menyimpang, yang merasa bahwa apa yang dia dapat di luar penghasilannya yang resmi itu adalah berkah rezeki. Ini salah. Saya sedih kemarin seorang menteri agama kita juga merasa naik pesawat itu ke sana bukan gratifikasi, meskipun KPK akhirnya menyatakan tidak. Tetapi hal-hal begini harus dibiasakan. Saya tidak boleh menerima di luar fasilitas yang saya dapat dari jabatan. Itu harus ditanamkan kultur itu terus. Yang berikut adalah pembenahan dari semua undang-undang kita. Undang-undang harus kita perbaiki secara serius. Dan bahwa kita perlu KPK yang sangat kuat, itu sangat kita butuhkan. Jadi jangan ada yang alergi dengan KPK yang sangat super. Orang-orang yang mencintai pemberantasan korupsi harus mencintai KPK itu sangat super kekuatannya, sangat super kekuasaannya. Dan di samping itu kita juga harus mencari pimpinan-pimpinan KPK yang berani dan punya integritas. Kalau soal ada lawyer yang merasa kliennya dijolimi, diperlakukan tidak adil, ya jangan korupsi supaya tidak diperlakukan, merasa tidak diperlakukan. Tapi itu kan bagian dari pembelaan lawyer, tidak apa-apa. Tapi saya secara pribadi menyatakan kita butuh KPK yang sangat kuat, sangat super. Maka undang-undang harus kita benahi seperti yang disampaikan tadi, termasuk ancaman hukumannya harus kita revisi. Sepanjang masih ada gap ruang untuk negosiasi, percuma kita bicara. Karena bangsa kita ini sekarang di kehakiman, di kepolisian, di kejaksaan, semua sudah melihat sisi negatif pemberantasan korupsi. Jadi kita mari kuatkan apa yang bisa perkuat untuk memberantas korupsi. Dan kita harus mendukung KPK bagaimana sekuat-kuatnya, punya kekuatan yang sangat super. Yang penting para pimpinannya berintegritas. Maka kita akan melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Tidak usah alergi dengan segala macam, oh ini nanti begini, begini. Kalau memang kita mau mendapatkan ideal secara sempurna, kita tidak akan mendapatkan di bumi ini. Terima kasih Bang. Luar biasa. Belum, silakan. Ya, saya 2 poin aja, Bung Eman. Satu soal kenapa pemberantasan korupsi masih tadi raport merah ya, karena tadi saya bicara soal punishment yang nggak setara dengan status korupsi sebagai bagian dari extraordinary crime. Padahal punishmentnya biasa-biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Padahal itu kejahatannya luar biasa. Nah, jadi nggak ada efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi. Yang kedua adalah ini nggak bisa disalah-salahkan pada satu orang atau satu institusi karena ini kolektivitas. Kalau kegagalan ini adalah kegagalan kolektif. Karena di dalamnya kita bicara soal struktur ya. Tadi disinggung soal kultur ya, aparatur. Nah, jadi ini satu kesatuan. Tadi saya katakan bahwa justru pelemahan pemberantasan korupsi ini ada pada undang-undang yang saling melemahkan ya. Undang-undang KPK, undang-undang Tipikor, undang-undang KUHP yang baru ya, soal hukumannya yang malah makin ringan di situ kalau merujuk pada KUHP baru. Kemudian soal keterkaitan dengan remisi di Undang-Undang Pemasyarakatan 22 tahun 2022. Itu semua satu kesatuan sistem yang saling menegasi, saling melemahkan.
Jadi kalau mau komitmen, saya bilang inilah momentumnya untuk bagaimana satu kesatuan membangun kodifikasi undang-undang pemberantasan korupsi yang saling terkait untuk itu direvisi pasal-pasal yang saling melemahkan. Dan itu komitmennya ada di mana? Di Senayan sana, di orang-orang DPR sana, orang-orang partai notabene kan. Makanya tadi saya katakan bahwa sistem kita terlalu liberal, nggak ada pembatasan bagi kepemimpinan partai politik. Ketua-ketua umum bisa menjadi bagian dari anak buah seorang presiden yang harus tunduk apa segala macam. Nah, jadi ini yang harus dibenahin secara kolektif. Kegagalan ini adalah kegagalan kolektif sistem, ya. Jadi bukan menyala-nyalakan personal. Nah, yang terakhir adalah bagi adik-adik mahasiswa dan semua masyarakat umum, ini saatnya kita bergerak bersama kalau mau benar-benar yang ini bukan saatnya saling menyalahkan, menyudut-nyudutkan mantan presiden kita yang sudah berbuat sangat luar biasa. Dan saya yakin di kepemimpinan Prabowo Gibran hari ini, saya pikir komitmen itu akan dieksekusi ya. Tinggal bagaimana menciptakan perbaikan aturan-aturan regulasi sistem untuk memperkuat komitmen dari asta cita Presiden Prabowo bersama Gibran untuk salah satu poinnya dalam pemberantasan korupsi. Saya kira itu saja. Makasih.